Shalom warga kerajaan, hari ini kembali ke dalam renungan prinsip kerajaan surga. Kita kembali ke dalam Kingdom Daily Devotion ini, kita akan membahas renungan yang berjudul harapan. Harapan itu sesuatu yang selalu dibutuhkan sama manusia. Ya, Amsal 23 ayat 18 mengatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Wow, luar biasa, harapanmu tidak akan hilang. Ya, iman itu adalah sebuah kepercayaan akan sesuatu tanpa melihat ada buktinya. Itu iman. Ya, kita harus mengerti itu dulu. Nah, pengharapan adalah sebuah sikap atau pikiran optimis berdasarkan sebuah ekspektasi atau keinginan. Itu pengharapan. Kemudian iman juga didefinisikan melihat masa sekarang, itu iman. Pengharapan melihat masa yang akan datang. Ya. Iman dasarnya adalah kebenaran Yesus, sementara pengharapan adalah sikap optimis menunggu jawaban doa, menunggu mujizat, menunggu waktu Tuhan, berdasarkan iman. Ketika menanti dengan keyakinan, kita harus menaklukkan pikiran kita kepada firman Tuhan untuk mengalami pengharapan. Ya, masalah terbesar yang kita hadapi di dunia ini adalah banyak orang yang sudah kehilangan harapan. Ada begitu banyak kepahitan, ya, masalah, penyakit, masalah keuangan, masalah keluarga, masalah politik, dan lain-lainnya. Dan akhirnya orang kehilangan harapan. Memang tanpa Tuhan hidup ini adalah tempat yang begitu mengerikan. Tetapi dengan pertolongan Tuhan kita bisa menciptakan sebuah kondisi hidup yang membawa keteduhan. Ya, saya ingin Anda tahu bahwa situasi apapun pada hari ini, selalu ada harapan, selalu ada harapan. Mengapa seperti begitu? Karena harapan itu satu-satunya bisa ditemukan hanya di dalam Kristus Yesus. Anda mungkin tidak dapat melihat dan merasakan harapan, tetapi kabar baik, harapan itu sudah disiapkan dan disediakan bagi kita. Jadi itu kan luar biasa. Ya, berhentilah sejenak dalam kehidupan kita yang mungkin terlalu sibuk dan kemudian mulai pikirkan tentang apa sih di dalam hidup ini yang saya sudah, di dalam aspek kehidupan ini yang saya sudah mulai kehilangan harapan. Ya. Seperti sebuah produk, ya, ketika diciptakan pasti akan dipasang berbagai komponen di dalamnya yang dibuat oleh pabriknya, gitu ya. Dan ketika rusak atau usang, maka komponen-komponen ini harus diganti dengan komponen yang berasal dari pabriknya. Demikian juga dengan hidup kita. Jika ada kerusakan di dalamnya, kita butuh diganti dengan produknya kerajaan sorga. Nggak bisa yang lain. Kalau nggak, hidup kita tidak akan optimis dan tidak akan bisa berhasil dan tidak akan bisa melihat masa depan yang cerah. Ya, kita akan terus depresi, akan terus stres, akan terus dibohongi sama iblis. Nggak akan ada optimisme, nggak akan ada harapan di dalamnya. Karena komponennya salah. Karena berharapnya salah. Kita nggak bisa berharap sama jabatan kita, status kita, uang, atau hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Hal-hal itu tidak salah. Tapi kita nggak bisa menaruh pengharapan kita di atasnya. Karena semua itu pasti akan bisa mengecewakan hidup kita. Bahkan kita nggak bisa berharap kepada manusia. Makanya oleh sebab itu kita diciptakan oleh Allah Elohim dan kita diberikan sebuah kebutuhan di dalam hidup kita untuk berharap. Ya, karena ketika kita melekat kepada sumber atas segala sumber, maka justru pengharapan kita menjadi nyata, menjadi luar biasa. Ya, Anda pasti bangun pagi hari ini berharap untuk sehat. Ya, Anda berharap untuk berhasil di dalam pekerjaan, dalam pernikahan. Ya, berharap ada terobosan, ada kesembuhan yang betul-betul permanen dalam hidup Anda. Ya, pemulihan ekonomi terjadi. Ya, dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang kita hadapi selama ini dalam hidup ini. Bahkan kita juga mungkin berharap pandemi ini segera berakhir, gitu ya. Atau mungkin juga ada dosa masa lalu yang masih menghantui hidup kita. Kita berharap kapan sih itu bisa hilang? Kapan sih saya tuduhan-tuduhan di kepala, di pikiran saya itu hilang akhirnya? Ya, sayangnya ketidakpercayaan atau kita merasa skeptis gitu ya di dalam hidup ini sudah banyak sekali merasuki kehidupan kita, ya. Bahkan mungkin kalau kita dengar renungan seperti begini, kita bisa marah, kita bisa emosi, karena kita mengatakan dalam hati kita, berharap lagi sama Tuhan, berharap lagi sama Yesus. Buat apa? Saya udah berharap, buktinya saya nggak mendapatkan apa yang saya harapkan. Buktinya apa yang saya harapkan saya tidak lihat dan saya betul-betul nggak melihat mujizat Tuhan dalam hidup saya. Ya, firman Tuhan mengatakan, ya, Mazmur 42 ayat 11.
Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Tidak ada satupun sosok pribadi di dunia ini yang berani mengatakan untuk meletakkan pengharapannya kepadanya, kecuali Tuhan kita. Gak ada. Ya, ingat, mungkin kita mempunyai pemahaman yang salah selama ini. Kita berpikir jika kita melakukan ketaatan ini dan itu, maka harapan kita akan dijawab Tuhan. Tanpa kita sadari, kita bertransaksi sama Tuhan. Ya, akhirnya kita bernegosiasi dan kita melakukan transaksi dengan Tuhan. Nggak boleh seperti begitu, ya. Jawaban dan doa kita dan harapan kita itu sesuai dengan rancangan dan rencana agungnya untuk kita. Ya, ketaatan itu untuk memproteksi kita, ya. Dia sudah merangkaikan sesuatu yang begitu indah untuk setiap kita yang berharap kepadanya. Mungkin ada beberapa hal yang di depan mata kita sepertinya Tuhan tidak peduli dan bahkan dibiarkan terjadi. Ingat, dia bekerja untuk selalu membawa kebaikan bagi kita. Ya, bukan malapetaka. Jika hari ini Anda mengalami hari yang buruk, bukan berarti Tuhan tidak menjawab harapan Anda. Nanti pada waktunya dia akan berikan pasti hasil yang memuaskan. Alkitab menjelaskan di Mazmur 25 ayat yang ketiga, ya semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Tidak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Puji nama Tuhan. Semua yang menantikan Tuhan, yang berharap padanya tidak akan dipermalukan. Alkitab mengatakan jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena nanti pada waktunya, ketika engkau sabar, ya semuanya akan menuai hasil yang luar biasa. Ya, semua yang menantikan Tuhan, yang berharap kepadanya, tidak akan dipermalukan. Justru mereka yang menaruh pengharapan kepada yang lain, kepada hal-hal duniawi, justru akan dipermalukan. Karena pasti onderdilnya, komponennya tidak cocok. Ya, kita harus berharap kepada Tuhan kita, kerajaan surga yang menciptakan kehidupan kita. Hanya nasihat dan hikmat kerajaan surga yang bisa menjawab semua kebutuhan. Karena dari situlah kita berasal. Ya, harapan Anda tidak akan pernah sia-sia. Dan masa depan Anda sungguh penuh dengan kecerahan di dalam Tuhan. Karena senantiasa kita berharap kepada Allah Elohim, pencipta langit dan bumi. God bless you until next time.